tujuan pembelajaran yang di sini itu masih sangat bersifat umum, sangat bersifat umum. Jadi perlu dijabarkan dalam tujuan pembelajaran yang lebih rinci lagi, gitu. Jadi misalkan pelajar memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dengan teman sebaya dan orang dewasa, hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Nah, kita fokus di sini dulu, Bapak Ibu. Nah, untuk bisa mencapai ini, kira-kira anak itu harus belajar apa saja dulu, Bapak Ibu? Untuk bisa sampai ke sini, kira-kira anak itu harus belajar apa dulu? Sebelum anak mempunyai kemampuan berbahasa, berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa, terkait dengan hal-hal menarik di lingkungan sekitar, anak harus belajar apa dulu? Jadi ini dikembangkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Misalkan ini tujuan pembelajaran ini berarti, nah seperti ini Bapak Ibu. Yang sebenarnya ini bisa dikembangkan lagi Bapak Ibu. Ini bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa alur tujuan pembelajaran. Jadi sebelum untuk mencapai ini, anak harus belajar apa dulu nih? Gitu. Ya. Jadi dari satu potong capaian pembelajaran yang ini itu bisa dikembangkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Mungkin kalau saya contohkan yang di matematika. Misalkan kalau di sini tuh bunyinya peserta didik dapat melakukan operasi hitung pecahan. Nah, maka di sini kira-kira apa Bapak Ibu? Misalkan gini, saya copy biar Bapak Ibu nanti bisa bersama-sama bisa memahami maksudnya itu seperti apa. Jadi yang dibuat oleh kelompok kelompok 2 itu sudah benar, tapi untuk kita ini Bapak Ibu. Mungkin misalkan di sini itu matematika bunyinya gini Bapak Ibu. Peserta didik dapat melakukan operasi hitung pecahan. Maka Bapak Ibu untuk bisa mendapat ini kira-kira anak perlu tahu apa dulu Bapak Ibu? Misalkan anak perlu mengetahui bagian-bagian pecahan, pembilang penyebut, bagian-bagian pecahan. Oke. Kemudian anak tahu cara untuk samakan penyebut, mengetahui menyamakan tersebut. Perlu enggak Bapak Ibu untuk mengetahui pecahan sejenis? Menyederhanakan pecahan. Iya. Oke, berarti itu diawali dulu itu Ibu ya. Untuk bisa menyamakan pecahan sejenis, peserta dapat menunjukkan pecahan sejenis atau senilai gitu. Senilai. Kemudian peserta didik dapat Bapak Ibu menyederhanakan mengurutkan pecahan juga dan seterusnya. Kemudian peserta didik mengurutkan pecahan, menjumlah pecahan sejenis dulu. Gitu. Nah, ini yang dinamakan alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi yang kompleks itu harus Bapak Ibu jabarkan lagi ke dalam hal potongan-potongan tujuan pembelajaran yang lebih rinci. Gitu. Nah, tadi di waktu Bapak Ibu merefleksi ada yang menyampaikan disesuaikan dengan level peserta didik. Kalau misalnya di kelas Bapak Ibu anak-anak itu sudah mengetahui ini, sudah mengetahui bagian-bagian pecahan, sudah menentukan pecahan senilai karena ini sudah diajarkan di kelas sebelumnya, maka Bapak Ibu langsung bisa ke sini. Ini tidak usah. Misalkan ini langsung tidak usah, tapi Bapak Ibu langsung bisa ke tujuan pembelajaran ketiga dan 4. Jadi masing-masing sekolah nanti KD-nya berbeda, KD-nya, CP-nya tujuan pembelajarannya berbeda. Mungkin 4.1 di sekolahnya Bu Windy nanti mulai dari sini peserta didik mengetahui bagian-bagian pecahan.
mungkin di sekolahnya Pak Awal 4.1 itu peserta didik dapat menyederhanakan pecahan. Jadi masing-masing sekolah nanti bisa berbeda. Nah, untuk pengkodean ini Bapak Ibu, pengkodean ini capaian pembelajaran itu diawali dengan kelas, kemudian titiknya ini adalah urutannya. Misalnya kalau kelas ini kelas 4, kemudian KD-nya itu KD kembali belum tujuan pembelajarannya itu urutannya nomor 1, berarti nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ini untuk menunjukkan kelasnya, yang ke belakang ini untuk menunjukkan urutan materi yang akan dipelajari. Jadi masing-masing sekolah kode ini nanti bisa berbeda-beda ya, mungkin 41 sampai 10. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi apa yang sudah dibuat oleh kelompoknya Bu Windy dan kawan-kawan ini sudah sesuai, hanya saja ini sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi. Contoh yang kedua juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang lain, yang kelompok yang lain mungkin yang belum seperti ini bisa nanti menyesuaikan seperti ini ya Bapak Ibu. Karena saya lihat masih hanya ada satu tujuan pembelajaran, masih ada 2. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau membetulkan aluran tujuan pembelajaran yang sudah dibuat, silahkan nanti diupload ulang. Caranya tinggal menghapus kemudian diupload ulang, silahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti silahkan juga mau menilai. Kebetulan di sana sudah ada grade nilainya, tapi kalau Bapak Ibu mau memberikan penilaian bisa, karena sistem sudah dibuka di sana. Jadi Bapak Ibu bisa memberi penilaian.